Wagner menerima instruksi militer, di mana kami dijanjikan amunisi dan senjata sebanyak yang kami butuhkan untuk melanjutkan kegiatan kami, kata Prigozhin, dalam sebuah pesan suara yang diposting di saluran Telegramnya. Kami diberitahu bahwa kami dapat melakukan kegiatan di Artyomovsk sesuai kebutuhan, tambah Prigozhin. Dia juga mengatakan bahwa Jenderal Angkatan Darat Sergei Surovikin, wakil komandan operasi militer Rusia di Ukraina, ditugaskan untuk membuat semua keputusan yang berkaitan dengan kegiatan militer Wagner PMC dalam koordinasi dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Bayaran Rusia. Wagner Group menyatakan bakal tetap berperang di Bakhmut, Ukraina, usai dijanjikan kiriman pasokan senjata oleh pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Bos Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, menuturkan pasukannya bakal mendapatkan pasokan senjata sebanyak-banyaknya yang dibutuhkan untuk melanjutkan operasi di Bakhmut. Kami telah dijanjikan amunisi dan senjata sebanyak yang kami butuhkan untuk melanjutkan operasi lebih lanjut. Kami telah dijanjikan bahwa semua yang diperlukan untuk mencegah musuh menghentikan kami dari perbekalan akan dikerahkan, ujar Prigozhin melalui saluran Telegramnya pada Minggu, 7/5. Prigozhin mengatakan pergerakan pasukannya di Bakhmut mengalami kemajuan setidaknya 280 meter di medan perang. Kami terus berjalan ke depan. Kami diprediksi akan menerima amunisi tambahan, ucapnya seperti dikutip Reuters. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia tidak menanggapi permintaan komentar soal pernyataan Prigozhin itu. Sebelumnya, Wagner Group mengancam akan menarik pasukannya keluar dari Bakhmut yang telah menjadi pusat medan pertempuran dengan Ukraina selama beberapa bulan terakhir. Ancaman itu dilontarkan Wagner Group setelah Rusia tak kunjung memberikan amunisi tambahan ke garis depan perang ketika pasukannya terus mengalami kekurangan logistik. Sebelumnya, pasukan Rusia di Ukraina juga kerap melaporkan pasokan senjata dan logistik lainnya yang minim dari pemerintahan Putin. Sejumlah tentara Rusia bahkan pernah mengaku kalau mereka dikerahkan ke Ukraina hanya untuk mati lantaran tak dibekali persiapan dan senjata yang memadai. Sementara itu, Rusia diprediksi bakal melancarkan serangan yang lebih gila lagi lantaran disebut berencana menguasai Bakhmut secepatnya pada Selasa, 9/5, besok. Hari itu bertepatan dengan hari kemenangan, Victory Day, untuk memperingati kemenangan Rusia saat berperang dengan tentara Nazi Jerman pada Perang Dunia II. Selama era Soviet, Parade Victory Day digelar hanya sesekali dalam beberapa tahun. Acara ini kemudian dihidupkan kembali oleh mantan Presiden Boris Yeltsin dalam peringatan 50 tahun pada 1995. Putin lalu membuat parade itu sebagai acara tahunan yang meriah. Victory Day pun dijadikan sebagai latar belakang banyak aspek identitas Rusia. Di buku-buku sekolah dan sejarah negara itu, Rusia selalu digambarkan sebagai pembebas dalam Perang Eropa. Perang yang disebut sebagai The Great Patriotic War itu menewaskan hingga 27 juta warga Soviet. Sejak Februari lalu, Rusia telah melancarkan invasi terhadap negara tetangganya, Ukraina. Invasi yang disebut Putin sebagai operasi khusus militer ini bertujuan untuk mendenazifikasi Ukraina yang dituduh menindas warga penutur bahasa Rusia. Di kota-kota Rusia dan ibu kota regional, kita dapat melihat tanda-tanda dengan simbol Victory Day. Biasanya, Victory Day ditandai dengan tulisan tanggal 9 Mei tahun 1945, tapi tahun ini bertulis 1945/2023, jadi mereka mencoba memberi orang gagasan bahwa sekali lagi mereka melawan Nazi, kata pendiri kelompok analisis Riddle Rusia, Olga Irisova, dikutip dari BBC.